Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kita akan lanjutkan pertemuan ke-9, di mana pekan yang lalu kita sudah bahas tentang komunikasi spektrum tersebar ya. Mungkin yang kelas malam, bagi yang sudah melihat videonya di YouTube, Anda bisa mengikuti, tapi bagi yang belum mungkin akan saya coba refresh ya terkait dengan komunikasi spektrum tersebar. Ini kaitannya dengan komunikasi, kurang lebih ya, simpelnya adalah komunikasi yang salah satu contohnya adalah komunikasi untuk Wi-Fi, CDMA ya. Untuk komunikasi CDMA itu ada namanya direct sequence split spectrum. Itu dipakai untuk CDMA. Ya, mungkin kalau jadi apa namanya? Mungkin bagi Anda yang masih ingat ya, ada komunikasi CDMA adalah contohnya misalkan smartphone ya, smartphone yang dulu ya pakai CDMA. Kalau smartphone yang sekarang layanannya sudah pakai 4G. Zaman dulu ada Asia, ada Friend, Star One dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi hopping split spectrum. Itu contohnya adalah komunikasi menggunakan Bluetooth. Ya. Kalau untuk frekuensi hopping split spectrum atau VHSS ini, dia adalah memanfaatkan namanya FSK ya, atau frekuensi shift keying. Kalau yang satu lagi yang direct sequence ini pakai fase fase shift keying ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Saat ini kita akan bahas tentang deteksi dan koreksi kesalahan. Ya. Ini alangkah baiknya sebetulnya pertemuannya secara offline ya. Saya agak sedikit sulit menerangkan kalau misalkan secara online, tapi saya coba semampu saya. Jadi terkait dengan deteksi dan koreksi kesalahan, setiap kita mengirimkan sebuah sinyal digital dari pengirim dan penerima, karena kadangkala kan terjadi yang namanya noise ya. Terjadi hambatan, maka perlu dilakukan proses deteksi dan koreksi kesalahan. Ini dua hal yang berbeda, yaitu proses pendeteksian dan proses koreksi ya. Kalau proses deteksi artinya kita melakukan pendeteksian atau menemukan dari kesalahannya, baru kemudian dilakukan koreksi kesalahan. Koreksi atau perbaikan dari kesalahan tersebut. Bisa jadi mendeteksinya itu mudah, tapi saat mengkoreksinya ini yang butuh proses. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan dalam proses pendeteksian dan pengkoreksian kesalahan. Ya. Jadi kalau yang namanya komunikasi digital itu perlu dilakukan namanya error detection dan juga error correction. Nah, biasanya yang namanya dengan komunikasi digital, kita tahu digital itu direpresentasikan dengan 1 dan 0 ya. Jadi jumlah kesalahan bit yang dapat terjadi pada suatu saat tergantung pada adanya kecepatan data dan juga durasi waktu dari noise yang ada dalam jalur transmisi. Jadi sebagai contoh kita sedang melakukan pengiriman data 10110. Nah, mulai di bit ke berapa ini? Jadi dimulai dari bit mungkin bacanya dari sebelah kanan ya. Jadi ada pengiriman 1110101. Nah, ternyata di sini ada kesalahan dan panjang kesalahannya ada 7 bit ya. Anda lihat di sini ketika dikirimkan harusnya 0, yang diterima di sisi penerima adalah 1. Ini salah. 1 jadi 0, 1 jadi 0, kemudian 0 jadi 1. Jadi ada 4 bit kesalahan dan ini sangat fatal ya ketika misalkan tidak dilakukan proses koreksi. Nah, kalau untuk langkah koreksinya itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah koreksi dapat dilakukan dengan cara mencari lokasi kesalahan dengan menggunakan redundancy bit. Redundancy bit adalah
kita melakukan proses ya pengulangan ya atau proses redundasi dari bit yang kemudian akan bisa mendeteksi sebuah kesalahan dan melakukan koreksinya. Kedua, melakukan pengiriman ulang atau retransmission pesan yang salah. Jadi ketika dideteksi ada pesan yang salah, kemudian diminta untuk dikirimkan lagi. Memang secara kasat mata agak sedikit sulit dibayangkan ya, tapi ini adalah teori dan sebagai dasar untuk kemudian Anda ketahui. Nah, untuk materi di pekan ini sih tidak terlalu banyak ya, karena saya tidak bahas secara detailnya, secara rumus-rumusnya, tapi kurang lebih hanya beberapa metode yang digunakan untuk proses deteksi dan koreksi kesalahan. Nah, kemudian yang Anda perlu ketahui namanya adalah jarak Hamming atau Hamming distance. Ini dia menggunakan proses perhitungan matematika sederhana untuk menentukan jumlah bit yang berbeda di antara dua buah pesan biner. Nah, proses yang dilakukan adalah dengan cara menerapkan operasi XOR. XOR. Di sini sudah ada yang belajar teknik digital atau gerbang logika, sudah ada yang pernah belajar? Ada apa saja di fungsi logika ya? Kalau mungkin bukan gerbang logika, ada fungsi logika? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah fungsi logika misalnya AND, kemudian OR, XOR, XN. Sudah ada yang belajar itu? Meliana belum pernah? Belum kalau yang gerbang logika mah, Pak. Oke, agak sedikit ya saya harus ekstra berarti menerangkannya. Kalau misalkan dimaksud dengan gerbang logika adalah ada beberapa operasi-operasi biner menggunakan gerbang logika. Contoh misalkan ada namanya adalah logika AND. Logika AND misalnya bit pertama adalah 0, bit kedua adalah 0, maka hasil dari fungsi logika ini adalah 0. Kalau bit pertama 0, kemudian bit keduanya 1, dia hasilnya tetap 0. Kalau bit pertama 1, bit keduanya 0, hasilnya adalah 0. Dia baru 1 ketika bit pertama 1 dan bit kedua 1, maka dia baru 1. Nah, itu adalah fungsi N. Kemudian ada yang namanya fungsi OR ya. Kalau fungsi OR itu sebaliknya, kalau ada 0 dan 0 baru dia 0. Kemudian ada 0 dan 1 dia 1. Kalau ada 1 dan 0 dia 1. Dan kalau ada 1 dan 1 dia 1. Logika sederhananya seperti ini. N itu dan ya. N itu dan. Ya. Jadi logikanya kalau misalkan gini. Saya mensyaratkan bahwa yang hadir adalah Tono dan Tini gitu. Ya, Tono dan Tini baru acaranya bisa dimulai. Ternyata ini kan namanya dan ya logikanya nih. Tono hadir, Tini hadir, maka acara dimulai. Itu logika seperti itu. Tono hadir dan Tini tidak hadir, maka acaranya bisa dimulai tidak? Tidak, Pak. Karena logikanya adalah Tono dan Tini harus datang. ya, Tono dan Tini harus datang. Nah, kalau yang OR itu adalah Tono atau Tini yang harus datang. Tono atau Tini yang harus datang. Jadi, kalau salah satunya datang, acara dimulai. Kalau dua-duanya datang, ya tetap acara dimulai. Karena logikanya adalah atau. Kenapa kalau 0 adalah acara tidak jadi dilaksanakan? Karena Tononya tidak hadir, Tininya tidak hadir, baru deh acaranya tidak mungkin dimulai atau 0. Logikanya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Nanti mungkin Anda akan belajar soal itu ya. Soal fungsi logika ya. Anda semester berapa sih? Semester 3, Pak. Oh, semester Pak. 3 ya. Ya. Algoritma logika logika informasi belum ya? Belum, Pak. Baik. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, kalau XOR ya, XOR itu
Bedanya adalah simpelnya gini. Jadi kalau ada 2 bit dengan nilai yang sama, maka hasilnya akan 0. Ya. Jika ada bit yang sama, ya, difungsikan dengan XOR, maka hasilnya adalah 0. Bit sama itu apa? 0 dan 0 hasilnya 0. 1 dan 1 hasilnya adalah 0. Maka kalau misalkan 0 dan 1 hasilnya adalah 1. Itu fungsinya seperti itu. Di logikanya saya mungkin belum begitu bisa menggambarkan seperti apa ya. Tapi paling simpelnya adalah kalau misalkan ada 2 bit dengan nilai yang sama, maka hasil operasinya adalah 0. Ya. Nah, kaitannya dengan Hamming, ya, kaitannya dengan Hamming, kita akan melihat sebuah jarak ketika misalkan pesan 1 dan pesan 2 diterima. Jadi kalau misalkan ada pesan 1, bitnya adalah ada 7 bit misalkan. 7 bit, kemudian pesan keduanya adalah 7 bit juga. Kemudian dilakukan proses XOR, ya. Proses XOR tadi dikatakan kalau 1 ketemu dengan 1 hasilnya adalah 0. 0 dengan 1 hasilnya 1. Jadi dia akan menghasilkan 0 jika dan hanya jika pesan 1 dan pesan 2 itu bitnya adalah bit yang sama. Ya, maaf kebalik. Dia akan menghasilkan 0 jika dan hanya jika 2 bit dari pesan 1 dan pesan 2 itu adalah memiliki nilai yang 0. Ya. Anda lihat di sini 0 berarti atasnya sama, 0 atasnya sama, 0 atasnya sama, 0. Ini dia 11, 00, 11, 110. Nah, untuk yang perhitungan jarak Hamming itu dilihat dari jumlah bit satunya. Kalau dilihat pesan 1 dan pesan 2, maka jarak Hammingnya ada 3. Karena bit satunya ada 3. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dalam proses deteksi dan error kesalahan itu ada beberapa yang dilakukan. Ini kita bicarakan pertama adalah pengkodaan blok. Nah, dalam pengkodaan blok ini bahwa kemudian pesan ini akan dibagi ke dalam beberapa blok ya. Dengan panjang bloknya adalah K bit. Nah, kita sekarang bicara proses deteksi kesalahannya dulu ya. Nah, ketika sebuah pesan dikirim, ya, karena kita sudah melakukan blok kode, ya, maka di sisi penerima dan dari sisi pengirim dan sisi penerima, dia sudah ada semacam blok-bloknya ya. Jadi kalau dikatakan ini, kalau ada 00 ya, berarti dia terkodenya adalah 000. Nanti dikirim pesannya nemu 000, berarti pesannya adalah 00. Ini namanya adalah pengkodaannya ya. Nah, kalau misalkan ada pesan data 10, nah ini 10 kan dikirimnya adalah pesan terkodenya adalah 101. Nah, kemudian dia si penerima akan melihat 101 itu ada di mana. Oh, 101 ini dia ternyata ada pesannya adalah 10 ya. Kemudian 111, ini ada kode nih 111. Oh, 111 ini tidak ada di tabel, makanya dia dibuang. Nah, kalau misalnya nemu 011, maka pesan datanya adalah 01. Jadi melihat sesuai dengan di tabelnya. Nah, proses koreksinya di pengkodaan blok ini lebih rumit ya. Ya, kenapa? Karena dalam proses koreksi selain dibutuhkan namanya deteksi kesalahan juga lokasinya bitnya yang mana yang salah. Makanya perlu yang namanya redundansi bit. Nah, kita misalkan asumsi bahwa sistem mampu melakukan koreksi sebanyak 1 bit saja. Maka pesan terkode yang diterima akan dibandingkan dengan isi tabel konversi pada sisi penerima. Contoh misalkan gini, ada pesan 11101, dia tidak ada di dalam tabel. 11101 tidak ada dalam tabel, maka sistem akan mendeteksi bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman pesan terkode. Lihat di sini, di tabel
itu tidak ada 11101. Nah, ini ada kesalahan. Kita akan melihat 11101 ini, kemudian yang salah berarti ada di bit mana. Kalau aslinya memang yang dikirimkan adalah pesan data yang 10, ya. 10 adalah kodenya 10101. Kalau misalnya dilihat di sini ada 11101, maka kemungkinan kesalahannya ada di bit ini. Yang mana dia harusnya adalah 0. Nah, itu terdeteksi. Nah, proses koreksi kesalahannya, pesan terkode yang 1101 ini akan dibandingkan dengan setiap baris dalam tabel konversi. Pertama, dibandingkan dengan 0000. Wah, kalau dibandingkan dengan 000, kita lihat ya, ini 111010000, maka jarak hamilnya adalah 4. Maka kalau jarak hamilnya adalah 4, ya, kita sudah tahu bahwa pesan terkode tersebut bukan pesan yang dimaksud oleh pengirim 000. Oke. Lanjutnya dibandingkan 11101 dibandingkan dengan 01111. Ya, yang ini dibandingkan yang kedua. Kita lihat tadi fungsi dari XOR-nya ya, XOR-nya ya. Anda lihat, kita lihat ya, 11101 dibandingkan dengan 01111. Di XOR 0, ini 1, ini 0, 0, 1. Ada 2 bit 1, berarti jarak hamilnya adalah 2. Oke, lihat jarak hamilnya adalah 2. Oke. Kalau jarak hamilnya 2, berarti bukan pesan yang dimaksud oleh pengirim. Ya. Nah, saya loncat dulu ke bagian yang ketiga ini. Dia ada 11101 dan 11010. Kita lihat lagi jarak hamilnya berapa? 3. Kita lihat kan tabelnya ya. Ini 3, jarak hamilnya 3. 11101, kita lihat jarak hamilnya dengan 11010, kita pakai fungsi XOR, di mana tadi namanya XOR jika dia akan menghasilkan 0 jika dan hanya jika nilai bit 1 dan bit 2-nya adalah sama. Ini sama, 1 dan 1, 0, 0. Yang 1, 0 adalah 1, 1, 0 adalah 1, 1, 0 adalah 1, ketemu. Ada 3, berarti ada 3 jaraknya. Berarti bukan. Nah, di antara 4 pesan kode ini ternyata yang paling dekat, ya, yang paling dekat, yang jarak hamilnya paling dekat adalah yang 10101. Ya. Jadi ini, oh iya, ternyata yang jarak hamilnya paling dekat adalah yang ini, 1 bit. Maka kemudian sistem akan tahu bahwa pesan yang tadi dikirim ya 1101 itu harusnya adalah pesan data yang 10. Ya, jadi di proses koreksi kesalahan di pengkodaan blok seperti itu. Dia ngelihat jarak hamilnya yang paling kecil. Lanjut. Yang berikutnya adalah namanya pengkodaan blok linear. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pengkodaan blok, ini kita ada bicara tentang blok linear. Nah, dalam dunia nyata banyak digunakan pengkodaan blok linear untuk proses deteksi dan koreksi kesalahan. Suatu pengkodaan blok dikatakan sebagai linear apabila penerapan operasi XOR pada 2 buah pesan terkode akan menghasilkan pesan-pesan terkode yang lain. Nah, oleh karenanya, kemudian untuk deteksi dengan bit pengkodaan blok linear itu dilakukan deteksi dengan bit paritas. Ada paritas ganjil, ya, ada paritas genap. Kalau paritas genap adalah 0, paritas ganjil adalah 1. Ya. Nah, ini biasanya deteksi kesalahan ini terjadi pada komunikasi serial ya, ada RS232. Mungkin bagi ini komunikasi data lama ya sebetulnya, pakai RS232
Saat ini sudah kebanyakan sudah menggunakan USB. Oke. Dalam proses deteksi dengan bit paritas, bahwa kemudian ada kita bicarakan tentang paritas ganjil ya. Misalkan pesan datanya adalah 1001110. Menjadikan pesan terkodenya 1001101. Ya, karena ada paritas. Lihat yang dikirimkan sebelumnya adalah 1234567 ya, 7 bit ya. Ini 7. Di pesan terkodenya jadi berapa? 1234567 8. Anda lihat ada perbandingannya, ini 7, ini 1. Ya. Jadi dia menambahkan bit paritas 1. Itu adalah paritas ganjil. Dilihat dia di sini menggunakan namanya modulo 2. Jadi dia fungsi XOR-nya adalah bit per bit. 1 XOR 0. 1 XOR 0 berarti adalah 1. 1 XOR 0 ketemunya adalah 1. 1 ini ya. 1 XOR 1 ketemunya adalah apa? 0. 0 XOR 1 ketemunya adalah 1. 1 XOR 1 adalah 0, 0 XOR 0 adalah 0, dan 0 XOR 1 ketemunya adalah 1. Ya. Itu kemudian mengapa disebut sebagai paritas ganjil. Berikutnya, jadi kemampuan deteksi kesalahan dengan jumlah bit lebih besar dapat dibuat dengan menggunakan pendeteksi bit paritas 2 dimensi. Tetapi tentu saja peningkatan jumlah yang dapat dideteksi tersebut secara otomatis akan meningkatkan kompleksitas dari sistem. Itu jika menggunakan deteksi dengan bit paritas. Oke. Nah, ada pengodaan blok linear yang menggunakan deteksi dan koreksi dengan kode Hamming. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan tanpa kesalahan, maka kodenya adalah seperti ini. Tapi kalau ada kesalahan, ya, kita bisa lihat kesalahannya yang mana, paritas yang mana. Oh, ternyata kesalahannya adalah paritas yang ini. Nah, paritas yang salah akan kita ketahui ya, akan diketahui dari mana? Dari adanya perbedaan antara data yang dikirim dengan data yang diterima. Ini adalah penggambaran deteksi dan koreksi dengan kode Hamming, di mana konfigurasinya, Anda lihat ada 7 dan ada 4, Hamming C74 artinya adalah pesan terkodenya adalah 7, pesan informasinya adalah 4 bit ya. Jadi kalau dilihat totalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sementara data aslinya hanya 4 ya, dari B3 sampai B0. Ya. R2, R1, R0 adalah tambahannya untuk dilakukan proses transmisi. Oke, lanjut yang terakhir adalah namanya cyclic redundancy check ya. Cyclic redundancy check ini yang saat ini dipakai untuk mendeteksi kesalahan pada protokol jaringan LAN dan juga WAN. Ya. Namanya local area network. Nah, teknik CRC ini merupakan salah satu jenis dari pengkodaan yang secara umum dikenal sebagai pengkodaan cyclic. Nah, kenapa dikatakan pengkodaannya adalah cyclic? Karena dilakukan pergeseran bit dari pesan terkode. Ya. Jadi sifatnya adalah memutar. Kalau misalnya pergeseran bit ke kiri, pergeseran dari bit paling kiri akan menempatkan bit paling kanan. Contohnya gini, ada pesan terkodenya adalah 1001101. Ini lihat. Digeser 1 bit ke kiri. Digeser 1 bit ke kiri, berarti ini ya. Digeser ke kiri. Ke kirinya kemana? Ke sini. Jadi dia geser ditempati oleh 0, 0, 1, 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, yang satu ini dipindah ke paling kanan menjadi 1. Makanya disebut sebagai cyclic. Nah, dalam metode pengodaan cyclic redundancy check itu ada 3 parameter ya.
Parameternya apa saja? Yang pertama ya tentu saja pesan datanya. Kemudian ada namanya bit tambahan atau redundansi bit. Dan lalu yang terakhir adalah namanya generator yang digunakan. Ini adalah sebagai contohnya ya, generator pembaginya dia ada 4. Kemudian nanti hasil pembagiannya ada 4. Sisa pembagiannya ada 3, yang mana nanti kemudian bit tambahan ini akan dialokasikan ya untuk menambahkan pesan datanya. Sehingga pesan terkodenya Anda lihat ya. Di sini ada 010 dari sini dan 1011. 1011 ya dari sini. 1011. Oke. Nah, dalam bentuk lain, metode cyclic redundancy check ini dapat direpresentasikan dalam bentuk namanya polinomial ya. Jadi polinomial itu setiap bit ini akan diwakili oleh koefisien dari sebuah polinomial dengan pangkat tertentu, di mana besarnya pangkat menunjuk pada lokasi dari bit. Anda lihat di sini ada representasi biner. Kalau misalkan representasi polinomial, kalau di sini ada bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6. Ketika direpresentasikan ke binernya, ya ada representasi binernya adalah, contoh misalnya gini, ini bit 0-nya isinya 0, bit 1-nya isinya 1, kemudian dan seterusnya, 0, 0, 1, 0, 1. Kalau digambarkan dalam polinomial, maka 0x pangkat 0, 1x pangkat 1, 0x pangkat 2, 0x pangkat 3, 1x pangkat 4, 0x pangkat 5, dan 1x pangkat 5. Dan ketika disederhanakan, maka yang disederhanakan hanya bit-bit yang berisi data saja, yaitu x berapa? X6, kemudian X4, dan X1. Ya. Ini kemudian digambarkan dalam 1x6 plus 1x4 plus 1x1. Ya. Itu adalah representasi bilangan biner dengan menggunakan polinomial. Nah, ini ada standarnya ya, ada standar generator pendeteksi kesalahan ya. Ada generatornya. Tadi kita lihat bahwa CRC itu ada 3, ada pesan datanya, ada bit tambahnya, dan ada generatornya. Nah, ini sudah menjadi standar kalau misalkan menggunakan komunikasi asinkronus transfer mode ya, berarti polinomialnya adalah bit ke-8 ditambah bit ke-2 tambah X tambah 1. Nah, yang lebih complicated adalah yang LAN. Dia representasi polinomialnya adalah CRC 32. 32 maksudnya apa? Ada sampai dengan pangkat X32. 16 ini dia pangkat sampai pangkat X16, 10 dia sampai pangkat X10, dan 8 dia sampai dengan pangkat X8. Oke, demikian kurang lebih materi untuk deteksi dan koreksi kesalahan. Silakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah materi pada kesempatan malam hari ini bisa kita akhiri? Halo? Iya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri materi pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Silahkan ada cari referensi lain untuk sebagai bahan Anda kemudian dalam mempelajari materi komunikasi data, terutama deteksi dan koreksi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan untuk live agar terekam dengan baik.